Bayangin lo lagi scroll media sosial atau buka WhatsApp, tiba-tiba foto kantor Kemenkeu penuh karangan bunga viral di timeline lo. Lo langsung mikir, ini ada apa sih? Dan ternyata, semua ini gara-gara keputusan Menteri Keuangan Purbaya yang nggak naikin cukai rokok 2026. Lo pasti penasaran kan, kenapa sampai-sampai orang-orang sampai kirim karangan bunga? Ada yang dukung, ada yang sindir. Disinilah menariknya, karena di balik papan bunga yang warna-warni itu, ada cerita besar tentang benturan kepentingan antara ekonomi, industri, kesehatan, dan nasib jutaan orang yang kerja di sektor tembakau. Kalau lu penasaran kenapa bisa rame banget dan kenapa sampai-sampai papan bunga dipakai buat simbol perlawanan atau dukungan, gue bakal ajak lo ngobrol panjang, biar kita ngerti masalah ini nggak cuma dari permukaan doang, tapi lebih dalam sampai lo bisa mikir, oh ternyata ini nggak sesederhana naik atau nggak naik cukai rokok. Keputusan Menkeu Purbaya buat nggak naikin cukai hasil tembakau langsung jadi bahan panas. Lo tahu sendiri kan, setiap tahun biasanya cukai rokok naik, dan itu jadi cara pemerintah buat tekan konsumsi rokok, terutama di kalangan anak muda. Tapi kali ini, Purbaya ambil langkah beda. Dia bilang, kalau cukai terus dinaikin, industri legal bisa mati, rokok ilegal bakal makin merajalela, dan yang rugi itu negara sama masyarakat. Dari situ aja udah kelihatan, dia lebih condong mikirin sisi ekonomi dan keberlangsungan industri. Bukan tanpa alasan, karena industri rokok di Indonesia tuh gede banget, nyerap jutaan pekerja. Dari petani tembakau sampai buruh pabrik, dari pedagang kecil sampai jaringan distribusi. Kalau industri ini keok gara-gara tekanan cukai, ya efek dominonya kemana-mana. Dan itulah kenapa dia bilang harus ada keseimbangan. Tapi masalahnya, ada kubu lain yang nggak kalah keras bersuara, yaitu Kementerian Kesehatan. Mereka menyoroti kalau kebijakan nggak naikin cukai bisa bikin prevalensi perokok muda tambah parah. Lu pasti pernah lihat data, atau bahkan langsung lihat di sekitar anak SMP atau SMA udah ngerokok kayak orang dewasa. Dari kacamata kesehatan publik, ini bahaya banget. Dan cukai selama ini jadi salah satu instrumen paling efektif buat bikin rokok makin nggak terjangkau buat anak muda. Jadi ketika pemerintah bilang cukai nggak naik, seolah ada sinyal bahwa kesehatan masyarakat kalah penting dibanding ekonomi. Dari sinilah kontroversinya makin besar dan publik pun terbelah. Yang bikin tambah panas, Purbaya kasih sentilan balik ke pengkritiknya. Dengan gaya tegas, dia bilang, siapa yang bilang bisa ciptain lapangan kerja sebanyak yang hilang kalau industri rokok dimatikan, ayo langsung aja ganti. Kalau nggak bisa, jangan cuma ngomong. Ini tuh kayak kartu skakmat. Karena faktanya, nyari lapangan kerja pengganti untuk jutaan orang itu nggak gampang. Industri rokok di Indonesia bukan cuma besar, tapi juga udah berakar puluhan tahun. Jadi wajar kalau argumen Purbaya bikin banyak orang terdiam, sekaligus bikin marah kubu lain yang ngerasa seolah-olah kesehatan masyarakat jadi nomor 2. Nah, di tengah panasnya perdebatan itu, muncul fenomena unik, karangan bunga. Kantor Kemenkeu tiba-tiba dibanjiri papan bunga dari berbagai pihak. Ada yang tulisannya, terima kasih Pak Menteri sudah melindungi petani tembakau. Ada yang bilang, matur nuwun, ekonomi keluarga kami selamat. Sampai ada juga yang isinya sindiran halus kayak, selamat Pak, berhasil bikin generasi muda makin gampang merokok. Lo bayangin, simbol sesederhana karangan bunga bisa jadi arena perang narasi. Buat pendukung, itu ucapan syukur. Buat pengkritik, itu satir pedas. Media sosial pun langsung ramai, foto-foto papan bunga itu jadi viral, bikin orang makin penasaran. Gue pribadi ngeliat fenomena ini menarik banget, karena papan bunga di sini bukan sekadar bunga, tapi cerminan bahwa masalah cukai rokok ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi udah nyentuh hati dan emosi orang banyak. Bayangin kalau lu jadi petani tembakau yang tiap tahun deg-degan mikirin panen bakal laku atau enggak gara-gara kebijakan cukai. Atau lu jadi orang tua yang khawatir anak lu kecanduan rokok sejak SMP, dua-duanya sama-sama punya alasan kuat dan dua-duanya valid. Jadi siapa yang salah, siapa yang benar? Nah, disinilah pentingnya kita bahas lebih dalam. Kalau lu lihat dari sisi ekonomi, industri rokok itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia nyumbang besar ke negara, baik dari cukai maupun serapan tenaga kerja. Tapi di sisi lain, dia juga nyumbang gede buat biaya kesehatan publik, karena penyakit terkait rokok nggak murah buat ditangani. Ini kayak lingkaran setan. Negara dapat duit dari rokok, tapi juga keluarin duit banyak buat obatin warganya yang sakit gara-gara rokok. Jadi argumen ekonomi Purbaya ada benernya, tapi argumen kesehatan Kemenkes juga nggak bisa diabaikan. Lo bayangin, kalau cukai terus naik tinggi, petani bisa teriak, buruh pabrik bisa kena PHK,
dan pasar rokok ilegal bisa makin gede. Rokok ilegal ini yang lebih bahaya, karena nggak jelas kandungannya, distribusinya sembunyi-sembunyi, dan negara nggak dapat pajak. Tapi kalau cukai stagnan, maka rokok makin terjangkau, makin gampang dibeli anak muda, dan tingkat perokok nggak akan turun. Jadi di titik ini, pemerintah kayak lagi jalan di tali tipis, salah langkah dikit bisa jatuh ke jurang. Yang bikin menarik, papan bunga itu kayak jadi simbol siapa yang punya suara lebih keras. Petani, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha langsung bergerak cepat kasih dukungan, biar publik lihat bahwa keputusan ini populer di kalangan rakyat kecil. Sementara aktivis kesehatan dan kelompok masyarakat sipil lebih banyak main di ruang opini, bikin sindiran dan kampanye di media sosial. Dua medan perang ini sama-sama kuat, dan Purbaya jadi aktor utama yang berdiri di tengahnya. Dia kayak lagi main catur, dan karangan bunga itu bidak-bidak yang dilempar ke papan buat ngegoyang permainan. Kalau lu tanya gua, sebenarnya masalah ini nunjukin betapa kompleksnya sebuah kebijakan publik, karena kita nggak bisa lihat cuma dari satu sisi doang. Lu lihat dari ekonomi, oke, masuk akal. Lu lihat dari kesehatan, juga masuk akal. Dan seringkali, pemerintah harus bikin keputusan yang nggak sempurna, tapi dianggap paling realistis di kondisi saat ini. Gua ngerti kenapa orang kesehatan marah, karena mereka mikirin generasi muda. Gue juga ngerti kenapa petani tembakau seneng, karena mereka bisa napas lega setahun lagi. Tapi, kalau kita jadi penonton, jangan berhenti di pro kontra doang. Justru kita bisa belajar bahwa kebijakan tuh selalu tentang kompromi, dan selalu ada kelompok yang merasa dirugikan. Sekarang coba lo pikir, kalau suatu hari industri rokok benar-benar dipersempit sampai mati, apa pemerintah siap ciptain lapangan kerja baru buat jutaan orang itu? Karena kalau nggak siap, masalah baru bakal muncul. Pengangguran naik, ekonomi desa terguncang, dan bisa jadi malah menambah masalah sosial lain. Tapi di sisi lain, kalau dibiarkan terus, masalah kesehatan nggak bakal selesai, dan biaya kesehatan negara bakal makin besar. Dilema kan? Dan dilema kayak gini bukan cuma terjadi di isu rokok, tapi juga di banyak kebijakan lain, kayak energi, tambang, atau bahkan transportasi. Kita selalu dihadapkan pada pilihan sulit antara jangka pendek dan jangka panjang. Makanya, menurut gua, fenomena papan bunga ini sebenarnya ngasih pelajaran penting. Kadang simbol sederhana bisa jadi cara orang biasa buat bersuara. Dan kalau lo cermat, papan bunga yang penuh warna itu lebih dari sekadar hiasan, tapi refleksi konflik yang nyata antara kepentingan ekonomi, kesehatan, dan politik. Jadi, daripada kita cuma debat kusir soal siapa yang benar, mending kita tarik hikmahnya. Bahwa setiap kebijakan pasti ada yang dukung, ada yang kritik. Yang penting, kita sebagai masyarakat juga kritis, nggak gampang termakan narasi sebelah pihak doang. Gua rasa cerita ini juga bisa jadi pengingat buat lo dan gua, bahwa hidup tuh seringkali kayak kebijakan publik. Kita harus milih antara dua hal yang sama-sama ada risikonya. Kadang nggak ada pilihan yang sempurna, yang ada cuma pilihan yang paling realistis buat kondisi saat itu. Dan disitulah pentingnya kita bisa ngelihat sesuatu dari banyak sudut pandang, bukan cuma dari satu kacamata. Karena kalau lo cuma pakai satu lensa, dunia bakal kelihatan sempit banget. Jadi buat nutup cerita ini, gue pengen bilang satu hal. Kontroversi cukai rokok 2026 ini mungkin bakal terus jadi perdebatan panjang, tapi kita bisa belajar sesuatu, bahwa keberanian buat ambil keputusan itu penting, tapi juga harus diimbangi dengan keberanian buat mikirin dampak jangka panjang. Buat lo yang lagi mikirin hidup, karir, atau usaha, ambil hikmahnya. Kadang lo harus ambil pilihan yang nggak populer, tapi realistis. Kadang lo juga harus siap dikritik, bahkan mungkin dikasih karangan bunga sindiran. Tapi selama lo punya niat baik dan dasar yang kuat, lo bisa jalan terus. Semoga cerita ini bikin lo makin ngerti bahwa di balik berita ekonomi yang ribet, selalu ada sisi manusia, ada sisi kehidupan nyata yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau lo ngerasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang bisa dapat insight baru. Dan ingat, hidup itu kayak kebijakan publik. Nggak ada yang sempurna, tapi kita selalu bisa cari jalan terbaik. Jadi tetap tenang, tetap belajar, dan tetap semangat jalanin hidup lo.